Oke, selamat pagi semuanya. Video kali ini teacher akan menjelaskan materi kita dari bab 14 yaitu hidupku adalah ibadahku, ya. Nah, mari sama-sama buka bukunya halaman 116. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami makna dari iman. Kemudian siswa mampu meneladani sikap dari tokoh Alkitab yang beriman kepada Tuhan. Dan siswa juga boleh mengenali siapa-siapa saja tokoh beriman itu, ya. Kemudian siswa mampu menceritakan sikap orang yang hidupnya beriman kepada Tuhan. Oke, jadi intinya jangan kita ngaku beriman kepada Tuhan, tetapi sikap kita tidak menunjukkan seorang yang beriman kepada Tuhan, ya. Nah, mari buka bukunya halaman 117. Oke. Sudah dibuka. Nah, yang pertama yang mau kita bahas di sini adalah pengertian dari iman. Apa sih iman itu? Nah, iman itu ada dua pengertian di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iman di dalam Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani disebut aman, yang artinya berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki sesuatu karena hal itu dipercaya dan dapat diandalkan. Jadi iman itu artinya berpegang teguh, percaya penuh kepada sesuatu yang menurut dia sesuatu itu bisa diandalkan, seperti itu. Itu di dalam Perjanjian Lama, ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama kan dikatakan aman. Contohnya nih, keadaan sekarang ini kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, gitu ya. Artinya apa? Supaya kita aman. Artinya dengan kita merasa nyaman, kita percaya kita akan terlindung, seperti itu. Nah, itulah arti dari iman di dalam bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama. Kemudian iman dalam bahasa Yunani atau Perjanjian Baru disebut pistis atau pisteuo, yang artinya mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar. Jadi sesuatu itu yang kita percaya itu adalah yang benar. Itulah yang disebut dengan iman. Iman menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan Allah, ya. Oke. Nah, manusia yang beriman adalah manusia yang mengandalkan atau mempercayakan dirinya kepada Allah sebagai sumber atau dasar kehidupan, ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Yang tidak kita lihat, dari segala sesuatu, dari apa yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan, namun kita belum melihat. Saya mau tanya kalian, saya percaya ya, kalian semua ini adalah Kristen. Apakah kalian pernah melihat Yesus secara kasat mata? Tentu pasti belum pernah, ya. Belum pernah melihat. Tetapi iman kita memilih untuk percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak pernah melihatnya, seperti itu, ya. Nah, mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang disebut sebagai bapa orang beriman. Siapa dia? Ada Abraham, ya. Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkan bapak dan saudara-saudaranya yang belum diketahuinya. Abraham hanya taat. Jadi kampung halaman Abraham itu adalah Ur Kasdim, ya, Ur Kasdim. Tetapi Allah menyuruh dia untuk meninggalkan perkampungan itu, meninggalkan keluarganya. Allah menyuruh dia seperti itu. Tapi yang jadi masalah, Abraham belum tahu kota tujuannya, kemana dia harus pergi. Yang penting Allah suruh keluar dari Ur Kasdim, seperti itu. Nah, Abraham menjadi bapa bagi orang percaya karena imannya kepada Tuhan, ya. Kemudian ada lagi seorang perempuan dari Kanaan yang gigih meminta pertolongan Yesus
supaya dia disembuhkan ya. Nah itu pun karena imannya juga. Nah tapi hari ini yang mau kita bahas adalah tentang iman dari Abraham ya. Kenapa Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman? Catat di bukunya. Yang pertama, ia taat ketika Allah menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim, padahal dia belum tahu kemana arah perjalanannya. Catat di bukumu, mengapa Abraham disebut sebagai orang beriman, bapak orang beriman. Yang pertama adalah Abraham taat keluar dari Ur Kasdim tanpa tahu tujuannya kemana Allah akan mengarahkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Abraham taat kepada janji Allah ya, yaitu akan keturunan. Yang kedua, taat kepada janji Allah, akan janji Tuhan tentang keturunan, yaitu Ishak ya. Jadi Ishak itu adalah anak Abraham yang lahir di masa tua mereka. Saat itu Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan kepada Abraham. Saat itu umur mereka masih muda. Umur Abraham dan Sarai masih muda. Tetapi Ishak itu lahir di tengah-tengah keluarga mereka ketika Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarai berumur 90 tahun. Nah, di usia itulah Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Di usia mereka yang sudah tua itulah Allah memberikan Ishak kepada mereka. Lihat pada gambar, Abraham sudah tua, sudah ubanan, anaknya kecil. Jadi seperti seorang anak dengan opanya ya, seorang opa dengan cucunya. Itulah Abraham dengan Ishak ya. Nah, yang pertama tadi Abraham taat keluar dari Ur Kasdim padahal dia belum tahu tujuannya. Yang kedua, Ishak taat dan setia kepada janji Allah, yaitu janji keturunan ya. Nah, yang ketiga adalah kenapa Abraham disebut bapak orang beriman. Ketika suatu kali Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak ya. Dia meminta kepada kepada Abraham, persembahkan anakmu itu kepadaku. Anak-anak dengar baik. Yang namanya dipersembahkan itu bukan diberikan hidup, bukan, tetapi disembelih, dipotong lehernya, kemudian dibakar. Nah, itu mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Seperti mempersembahkan domba, kambing, itu disembelih dulu, sembelih seperti ini ya. Kemudian darahnya dibuang ke tanah dan dagingnya dibakar. Nah, Tuhan meminta hal itu supaya dikerjakan oleh Abraham. Ya. Perhatikan, Abraham taat gak? Iya, dia taat ya. Dia taat. Karena apa? Dia percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Dia belum melihat sebenarnya apa yang Tuhan sediakan di atas Gunung Moria ya. Dia belum melihat apa yang Tuhan sediakan di atas Gunung Moria sebagai pengganti dari Ishak nantinya. Tetapi dia taat saja. Dia taat. Dan kalau kita baca ceritanya di Alkitab ya, Kejadian 21 sampai 22, akhirnya Ishak jadi gak dipersembahkan. Tentu tidak. Yang dipersembahkan justru adalah domba. Bayangkan di atas gunung yang tidak disangka-sangka ya, di atas gunung itu ada domba. Coba bayangkan, masa iya di atas gunung yang tinggi sekali ada domba? Tapi itu pekerjaan Tuhan. Tuhan menyediakan. Makanya Abraham katakan, di atas gunung Tuhan menyediakan. Seperti itu ya. Nah, di mana Abraham mempersembahkan Ishak? Di Gunung Moria. Boleh dibaca bukunya halaman 118 ya. Di sini dikatakan dia disuruh Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria. Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban baginya. Abraham pun taat, ya kan? Esok paginya ia mengajak Ishak pergi ke Gunung Moria. Ia memasang keledainya dan membawa Ishak bersamanya. Ia memotong cukup kayu untuk korban bakaran. Nah, untuk apa kayunya? Kayunya itu adalah untuk membakar Ishak nantinya. Ya.
Dan Ishak pun berserah juga kepada Tuhan. Ishak juga termasuk orang yang beriman. Ya, karena orang yang beriman itu beriman kepada Tuhan akan berserah penuh kepada Tuhan. Tidak tawar-menawar, oh bagaimana kalau aku dibunuh, mati dong. Tidak. Tetapi Ishak tetap mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sepakat dengan papanya Abraham. Dan kalau kita baca, ya, justru yang memikul kayu itu adalah Ishak sendiri. Jadi ceritanya memang Abraham membawa bujang-bujangnya gitu ya untuk membantu membawa kayu bakar. Tetapi ketika sudah hampir tiba di Gunung Moria, dia katakan kepada bujangnya, kalian tinggallah di sini ya, biar aku dan Ishak saja yang naik ke atas gunung. Jadi yang membawa kayu bakar itu adalah Ishak sendiri. Seperti itu. Itu adalah bukti ketaatan Ishak juga. Dia mau diperintahkan oleh papanya untuk membawa kayu bakar tersebut, ya. Nah, sesampainya di Gunung Moria, apakah Ishak dibakar? Tidak. Tuhan menyediakan berkat lain. Tiba-tiba ada seekor domba nyangkut di semak-semak seperti itu. Dan akhirnya Abraham mempersembahkan domba tersebut. Dia tidak mempersembahkan Ishak kepada Allah, seperti itu ya. Nah, ini dia. Teacher sudah tulis di sini mengapa hidup kita disebut sebagai ibadah. Kenapa judulnya hidupku adalah ibadahku? Karena apa? Di pembelajaran semester 1 kita sudah belajar persembahkanlah tubuhmu. Artinya persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa saja yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, lakukanlah itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya hidup kita disebut sebagai ibadah, ya. Kapanpun, dimanapun, seluruh kegiatan adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya hari Minggu di gereja. Gereja itu hanya untuk menguatkan iman kita ya, maksudnya supaya kita tetap teguh iman kita kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berada di tempat pekerjaan, di sekolah, di dalam keluarga, seperti itu. Oke. Nah, orang yang beriman kepada Tuhan ditandai dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Ia tekun dalam iman, artinya ia mengerjakan apa yang diajarkan oleh iman Kristiani. Nah, tokoh dalam Alkitab yang imannya teguh kepada Tuhan adalah sebagai berikut ini, hanya beberapa saja ya. Ada Abraham, Yusuf, dan Ayub. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Ishak juga seorang yang imannya teguh kepada Tuhan. Dia tekun di dalam keimanannya kepada Tuhan. Oke. Nah, Yusuf itu di mana? Kenapa dia dikatakan seorang yang beriman kepada Tuhan? Dia itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ya, ke pegawainya Firaun namanya Potifar. Tetapi dia hidup menekuni keimanannya. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, Yusuf itu tidak tergoda. Dia teguh, dia melakukan kebenaran, ya. Oke. Kemudian Ayub memang pada dasarnya dia seorang yang saleh, ya. Dia beriman kepada Tuhan. Ketika dia diuji, dia masih tetap mempercayai Tuhan. Memang ada saatnya si Ayub ini jatuh ke dalam dosa, dia tidak percaya Tuhan, tapi pada akhirnya dia tetap beriman kepada Tuhan, seperti itu ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi hidup yang beriman itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, tidak khawatir dengan apapun, ya. Yang kedua, taat dan setia kepada Allah untuk selalu memegang kebenaran. Seperti Yusuf tadi. Yusuf sudah digodain oleh istri Potifar, tetapi dia pegang kebenaran itu. Dia tidak boleh berzina. Seperti itu. Yang ketiga, iman harus disertai dengan tindakan, ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Contohnya begini, pandemi sekarang ini ya, kamu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjagai kamu, melindungi kamu dari pandemi, dari COVID-19, bahkan ada lagi COVID-117 seperti itu ya. Nah, kalau kamu tidak melakukan tindakanmu menjaga kesehatan, nah itu sama saja
firman ini tidak berlaku sama kamu, ya. Tetapi bukan berarti juga kamu takut belajar ke sekolah contohnya. Kalau kamu sudah menggunakan alat alat APD, alat pelindung diri, udah tidak perlu takut. Artinya gini, ketika kamu bertindak, andalkanlah Tuhan. Jangan kamu mengandalkan Tuhan tetapi kamu takut. Jadi ketika kamu beriman kepada Tuhan, sertai tindakanmu. Jangan kamu saking takutnya, takut mati, jadi kamu gak berani keluar dari rumah. Jadi terpaksa kamu ke gereja juga enggak, kemudian ke sekolah juga enggak, kamu hanya di rumah, takut. Seperti itu. Nah, itu gak benar, ya. Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan. Tindakannya apa? Ketika diizinkan ke gereja, tetapi dengan persyaratan harus menggunakan APD, datanglah ke gereja. Janganlah kamu berdiam diri di rumah. Contohnya ke sekolah. Kalau sudah diizinkan ke sekolah, ya, pakailah perlengkapan APD-mu, ya. Selebihnya biar Tuhan yang memberkati. Kalau bicara kematian, sekalipun kamu di rumah, kalau Tuhan sudah mengizinkan kematian mendekat kepada kamu, mati juga. Percaya atau tidak? Kemarin teacher merawat 3 orang COVID, ya, 3 orang COVID. Maaf nih, teacher bukan sok jago, ya. Tapi teacher itu lakukan protokol kesehatan semuanya. Sampai pernah juga teacher di isolasi seperti itu. Tapi bukan berarti kita takut, tapi harus waspada, ya. Bedakan, jangan takut mati, ya anak-anak teacher, ya. Kebanyakan saya lihat kalian takut mati atau hidup itu di tangan Tuhan. Yang penting apa yang menjadi bagian kita, tugas kita, ya sudah kita lakukan saja, seperti itu. Oke? Nah, itu saja materinya, ya. Jadi tugas kamu adalah kerjakan halaman 119. Masalah apa yang sedang dihadapi Abraham? Menurutmu mengapa Abraham menaati perintah Tuhan? Nah, ini kamu fotokan ke teacher nantinya. Yang B akan kita bahas minggu depan, menanti dengan bijaksana. Oke, itu saja materinya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.